mulai dari nikmatmu wa nasta'in hingga nikmat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'mali sayyi'atina. May yudilhu fala mudhillalah wa may yudilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang diutamakan dan paling diutamakan para alimin ulama, mari kita sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya, apa saja nikmatnya, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat mengucap, yang insya Allah diberikan pada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan pada Nabi kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Karimina Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar dijelaskan dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang kelima. Dan dijelaskan dalam kitab Durratus Shalihin fil majalisus sani wa sab'una fil bayani Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, dijelaskan di situ Rasulullah mendapatkan riwayat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sambil tersenyum-senyum, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau senyum-senyumkan?" Lalu Rasulullah pun berbicara pada beliau, "Aku tersenyum mendengar sebuah kisah dari Allah Subhanahu wa taala." Apa kisahnya? Yaitu ada seorang nabi yang bernama Nabi Syam'un al-Ghazali. Dia berperawakan tinggi, besar, membawa pedang dari betis unta dan mempunyai rambut yang sangat panjang. Tetapi dia tidak mempunyai satu pengikut pun. Lalu tersenyumlah Umar bin Khattab. Dalam bahasa Jakarta disebut Syamson, sedangkan dalam bahasa Irak disebut Syam'un al-Ghazali. Beliau mempunyai perawakan yang tinggi dan menghapus kebatilan yang ada di bumi ini. Tapi dalam suatu kisah dijelaskan dalam kitab Durratus Shalihin bahwasanya istrinya dibawa ke kerajaan. Apa yang dikata seorang raja? "Tangkaplah suamimu wahai istrinya, tangkaplah. Sungguhnya kalau kau menangkapnya, emas ini akan diberikan padamu." Lalu istrinya menjawab, "Bagaimana aku bisa menangkap ini? Sedangkan dia suamiku. Aku mencintai dirinya. Kalau kau menangkapnya lagi dengan hidup-hidup, maka akan kuberikan semua emas ini untuk dirimu." Lalu fa innahu li hubbil khairi lasyadid, karena manusia itu cinta dengan harta yang ada di dunia, diterimalah harta tersebut. Lalu berjalanlah istrinya ke rumahnya, melihat suaminya yang tertidur, tidak mengurungkan niatnya. Lalu diikatlah tubuh Nabi Syam'un al-Ghazali dengan tali. Sungguh dengan kuasa Allah tali tersebut pun putus. Tidak gugur niat, malam kedua ditalilah beliau dengan rantai, masih saja terlepas, tetapi terbangunlah Nabi Syam'un. "Apa yang kau lakukan wahai istriku? Apa yang kau mau?" "Tidak wahai suamiku, sesungguhnya aku hanya ingin mencoba kekuatanmu." "Tetapi wahai suamiku, setiap ada kekuatan pasti ada kelemahan wahai suamiku." "Apa kelemahanmu?" "Sungguhnya aku tidak boleh memberitahu siapapun, tetapi aku akan memberitahu pada dirimu. Apa kelemahanku? Dalam rambutku. Bila mana rambutku diputuskan dan diikat pada diriku, sungguhnya aku tidak akan pernah bisa berjalan kemanapun yang aku mau." Lalu tertidurlah suaminya kembali. Lalu diikatlah kembali, tanpa mengurungkan niat diikatlah kembali. Dibawa kepada hadapan sang raja dan disiksalah beliau, dimutilasilah beliau, ingin dibunuh secara perlahan-perlahan, merasakan pedihnya penyakit. Lalu dengan meminta maafnya dalam kitab Durratus Shalihin disebutkan, dan artinya, "Ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah.
Sesungguhnya aku tidak boleh memberitahu apakan mukjizatku, tapi aku melanggar apa yang kau ucapkan. Maka maafkanlah diriku dan kembalikanlah kekuatanku. Sungguhnya aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perbuatanmu. Lalu kembalilah bersatu tubuhnya dan menghancurkan kerajaan tersebut dengan satu kelingking. Lalu Nabi Syamun al-Ghazali pun berjalan dan berbicara kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara beliau, sungguhnya aku akan menghapus kebatilan yang ada di bumi ini. Akan kuhapuskan semua malam 1000 bulan yang berbatil-batil yang di bumi ini. Dan di situ Rasulullah pun berbicara kepada umatnya. Sungguhnya beliau tidak mempunyai pengikut, tapi sungguhnya beliau mempunyai perawakan yang besar, tetapi sungguhnya dia mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Di situ pula malam Lailatul Qadar hanya bukan malam 1000 bulan, tetapi dalam kitab Durratus Shalihin disebutkan, sungguhnya barang siapa orang yang bersalawat pada diriku dengan mengucapkan dengan lisan dibuatkan oleh perbuatan, maka sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosa mereka semua. Dan disebutkan pula dalam kitab Durratus Shalihin, barang siapa orang yang mengamalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya amal ibadahnya sama apa yang dilakukan oleh Nabi Syamun al-Ghazali setiap tahunnya. Apa perbuatan beliau? Menghapus kebatilan yang ada di bumi ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fil bayani, aduh. Fil bayani.